Sing janten pelajarannya Pak kanggo ka Pak Yuna ulah dugikan ka pesta kajadikeun duka. Sebelum kisah ini dimulai, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Tombol subscribe. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Bagus. Dengan bantuanmu, kita akan mencapai 2 juta subscriber. Sekarang, kita mulai. Perayaan pesta rakyat dalam rangkaian pernikahan Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, dengan putra sulung Gubernur Jawa Barat, Maula Akbar, berakhir duka. Acara yang digelar di alun-alun Pendopo Kabupaten Garut sejak Jumat siang, 18 Juli 2025 itu awalnya berlangsung meriah. Namun, situasi berubah kacau ketika lautan manusia mulai memadati gerbang pendopo untuk mengantri makanan gratis dalam acara itu. Semua orang berebut masuk, saling dorong dan berdesak-desakan. Akibatnya terjadi kekisruhan hingga puluhan warga jadi korban dan 3 orang meninggal dunia. Ada apa misteri di balik semua ini? Ya, saya turut berduka cita kepada keluarga korban yang meninggal dunia maupun yang luka-luka. Mudah-mudahan diberikan kekuatan dan khusus untuk Pak Deddy Mulyadi dan juga pengantin, mudah-mudahan diberikan ketabahan kesabaran. Ini ada sebuah ujian. Dan untuk masyarakat Garut yang saya cintai, mudah-mudahan tabah sabar. Tidak ada satu orang pun yang mengharapkan adanya satu musibah, tapi yakinlah bahwa musibah itu bukan terkadang lagi, banyak sekali datang karena sebagai wujud atau bukti kasih sayang Tuhan pada kita agar kita bisa lebih baik lagi ke depan. Saya Diki Chandra turut berduka cita untuk semua korban dan masyarakat Garut pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya ingin sedikit menanggapi sebuah fenomena kejadian yang sebenarnya ini adalah sesuatu yang sangat disayangkan begitu. Kenapa saya katakan demikian? Karena fenomena ini terjadi di saat posisi kegiatan yang seharusnya itu adalah satu acara yang bagus gitu. Pesta rakyat dan kemudian masyarakat antusias dan juga banyak sekali orang yang berdatangan dan juga bergembira pada saat acara tersebut. Namun di saat acara tersebut, di sela-sela acara tersebut banyak sekali orang yang berdatangan lantas kemudian akhirnya menyebabkan beberapa tragedi, mungkin berdesak-desakan dan juga berebut makanan dan lain sebagainya. Ya, fenomena itu adalah fenomena kejadian yang terjadi baru, yakni di acara pernikahan anak dari Bapak Gubernur kita dengan juga Wakil Bupati gitu. Jadi kejadiannya memang menurut saya sungguh begitu cepat ya, artinya tanpa diduga masyarakat yang antusias pada akhirnya saling berebut gitu kan untuk berebut makanan gitu ya, kalau saya lihat tadi dari beberapa postingan dan juga yang ada gitu. Jadi posisinya kegiatan tersebut awal mulanya berjalan dengan baik, bergembira dan lain sebagainya, lantas kemudian menjadi satu tragedi ketika sudah mulai masyarakat yang sudah sulit untuk dikontrol. Nah, ini fenomenanya sangat disayangkan sekali. Nah, ada juga beberapa selentingan ya yang mungkin saya dengar dan juga saya respon begitu. Artinya apakah ini ada hubungannya dengan hal yang bersifat mistis, supranatural maupun spiritual ya. Kalau menurut saya ini adalah satu pembelajaran aja sih ya, satu pembelajaran yang sifatnya seharusnya tidak terjadi. Karena kejadian seperti ini bukan baru pertama yang terjadi di Indonesia, tapi sudah sering sekali, sudah berulang kali terjadi fenomena-fenomena yang pada akhirnya memakan korban jiwa gitu. Apalagi yang kalau saya lihat di situ ada anak kecil. Nah, kalau kita lihat kenapa harus anak kecil?
Nah, karena kenapa juga pertanyaannya anak kecil kenapa harus dibawa? Karena memang ini sebenarnya bukan peruntukannya untuk anak-anak, tapi yang namanya masyarakat sulit juga untuk kita bendung gitu kan, untuk tidak mereka hadir pada acara tersebut. Karena diinfokan ada makan gratis sejumlah 5.000 mungkin ya, kurang lebih kalau nggak salah itu 5.000. Nah, inilah yang akhirnya memantik situasi yang luar biasa. Kalau seandainya ini berkaitan dengan hal spiritual, memang ini tidak bisa kita lihat hanya tragedinya saja, tapi kita lihat dari rangkaian-rangkaian alur-alurnya begitu. Karena yang namanya menikah ini kan adalah sesuatu kesakralan ya. Namun saya tidak akan mengomentari tentang pernikahannya, dimanapun pernikahan itu adalah hal yang baik, tapi baik bagi siapa nih gitu. Ingat bahwasanya energi ya, energi positif, di mana ada energi positif di situ pasti ada energi negatif ya. Jadi dia selalu beriring berdampingan, karena di mana ada yang baik pasti ada yang buruk gitu. Ada energi positif pasti ada energi negatif. Nah, energi positif itu adalah milik mempelai ya, baik itu pengantin pria maupun pengantin wanita, tapi tidak untuk tamu yang hadir ya, tidak untuk tamu yang hadir gitu. Dan bagi beberapa kepercayaan juga bahwasanya ada hari-hari tertentu yang dia tidak bisa untuk menghadiri pernikahan gitu. Pun kalau dia menghadiri, artinya dia harus mencoba untuk mengorbankan sesuatu, artinya harus menggantinya dengan mungkin dia bersedekah atau mungkin dia memberikan hasil bumi dan lain sebagainya. Ada juga yang sebagian punya keyakinan demikian ya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya nikah itu adalah hari baik bagi mempelai, tapi tidak bagi orang lain yang ada di sekitarnya ataupun yang hadir. Nah, energi positif dan energi negatif yang berdampingan silih berganti, keluar masuk, lalu lalang, semua manusia itu punya energinya masing-masing ya. Jadi kalau kita mau dalami apakah ini ada kaitannya dengan fenomena spiritual maupun tidak, fenomena supranatural ataupun tidak, biar bagaimanapun fenomena spirit itu tetap pasti ada, karena di situ ada makhluk hidup yang berdampingan dengan semesta. Jumlah manusia yang ada itu ada berapa banyak? Satu orang saja itu punya energi yang berbeda dengan orang yang lainnya. Ketika orang itu ya datang secara bersama-sama dengan tujuan yang sama, ini disebut dengan vibrasi massal. Nah, vibrasi massal ini yang pada akhirnya menggoyahkan satu tatanan yang kemudian mungkin bisa jadi dia bergesekan dengan energi yang ada di lokasi tersebut. Nah, energi apa yang ada di lokasi tersebut adalah energi yang dihasilkan daripada kebahagiaan. Artinya yang saya bilang, semesta ini selalu menyeimbangkan. Ketika ada bahagia pasti ada sedih. Itu makanya kalau di dalam agama ya, saya tidak menyebutkan agama apapun ya, menurut saya kita tidak boleh berlebihan. Ketika kita berlebihan melakukan sesuatu, maka pada akhirnya jangan salahkan kalau semesta itu menegur kita dengan fenomena-fenomena yang terjadi pada saat kita melakukan sesuatu yang berlebihan tersebut. Gitu. Tuhan tidak suka dengan sesuatu yang melampaui batas. Kita ini manusia itu punya batasannya masing-masing. Manusia itu bukan makhluk yang tak terhingga, melainkan manusia itu adalah makhluk yang terbatas. Walaupun manusia ini adalah diciptakan sebagai makhluk yang sempurna, tapi manusia punya batasan-batasan tertentu. Makanya oleh sebagian keyakinan juga dikelompokkan, ada yang namanya dia itu punya energi logam, energi tanah gitu kan, energi api, elemen gitu kan, elemen air gitu. Kenapa itu dikelompokkan? Supaya mudah gitu. Percaya atau nggak percaya silahkan. Silahkan percaya atau nggak percaya, tapi ini adalah hukum semesta yang terjadi gitu. Bukankah kita diminta sebelum kita itu membangun sebuah garis vertikal kepada Tuhan ya, kita diminta untuk memperbaiki hubungan kita terhadap semesta. Bukan, jadi jangan mengartikan bahwasanya kita diminta untuk baik kepada orang lain saja, tapi kita diminta untuk baik kepada seluruh semesta.
Siapa semesta di antaranya? Ya manusia, ada hewan, ada tumbuhan, dan juga makhluk yang Tuhan ciptakan. Nah makanya ketika manusia hanya sebatas paham menjaga hubungan antar manusia dengan manusia, menurut saya pandangannya itu masih terlalu tipis. Gitu. Ingat bahwasanya kosong adalah isi, isi adalah kosong. Gitu. Jadi menurut saya kita patut introspeksi ketika ada sesuatu yang terjadi. Nah, kembali lagi kepada hal yang terjadi saat ini adalah cerminan semesta bahwasanya sesuatu yang melampaui batas itu akan berdampak tidak baik bagi sekitarnya. Saya tidak berbicara masalah ranah Tuhan ya, karena Tuhan itu tidak menempati ruang, karena semuanya ini ruang ada Tuhannya begitu. Jadi menurut saya ini lebih ke fenomena sesuatu yang sangat melampaui batas, sehingga ditegur oleh semesta, yang pada akhirnya gesekan ini sangat kuat energi vibrasinya begitu. Jadi dapat kita bayangkan betapa ramainya, serunya acara pada malam itu. Nah, sehingga bukan hal yang aneh kalau tiba-tiba tanpa disangka-sangka terjadi desakan-desakan, berdesak-desakan maksudnya ya, sehingga akhirnya ada orang yang terjatuh kemudian keinjak-injak, sehingga astagfirullahaladzim, ada 3 orang yang keinjak-injak kalau tidak salah beritanya, dan meninggal dunia. Tentu saja musibah ini sangat-sangat menyedihkan. Di tengah-tengah kegembiraan yang luar biasa terjadi peristiwa menyedihkan yang juga luar biasa. Oleh karena itu saya secara pribadi turut prihatin atas terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan 3 orang meninggal dunia pada saat itu, dan juga turut berduka cita yang sedalam-dalamnya buat para keluarga korban yang meninggal dunia tersebut. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, menerima amal baiknya, dan ditempatkan di taman-taman surganya Allah di alam barzah sana. Ya, saya bisa bayangin ya betapa sedihnya keluarga korban. Kemudian juga betapa menyesalinya Saibul Hajat, karena siapa yang nyangka akan terjadi peristiwa seperti ini. Yang mimpi-mimpi pastinya yang punya hajat, karena niatnya adalah untuk menyenangkan rakyatnya, untuk menggembirakan warga Jawa Barat, sehingga diundang secara gratis untuk hadir di acara pernikahan 2 tokoh tersebut. Soal keamanan, saya yakin karena yang membuat acaranya adalah Saibul Hajatnya adalah orang-orang besar, tokoh besar, pasti keamanannya sangat-sangat terjamin. Pasti sudah sangat safety persiapan keamanannya. Apalagi yang menikah pun adalah keluarga anaknya daripada Kapolda Metro Jaya. Pasti keamanannya sangat-sangat bagus sekali ya, dan pasti menurunkan personel yang lebih dari cukup. Tetapi persiapan sudah dilakukan, kemudian penjagaan sudah dijalankan, antisipasi sudah dilakukan oleh para keamanan ya. Tapi Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu. Tiba-tiba di luar logika, di luar prediksi ya, di luar perkiraan, tiba-tiba terjadi musibah yang dahsyat ini. Jadi sekali lagi bahwa Saibul Hajat itu punya niat baik menggembirakan warganya, rakyatnya, dengan mengundang di acara pesta rakyat tersebut.
Sing janten pelajarannya Pak. Kanggo ka Pak Yuna. Ulah kan pesta jadi gendung Kak.